mau masuk materi yang kedua, ini saya menggunakan yang ini. Duh, kok nggak bisa? Ini dia, saya mau masuk materi yang kedua, yaitu tentang identifikasi dan pengukuran risiko. Di materi itu juga sebelumnya saya membahas juga risk and return, itu sama seperti mengukurnya dengan menggunakan standar deviasi, tetapi di awalnya saya ingin mengenalkan dulu yaitu identifikasi dan pengukuran risiko. Nah, langkah-langkah dalam pengukuran risiko pasti yang pertama adalah mengidentifikasi dan mempelajari karakteristik risiko tersebut serta mengukur risiko dengan melihat seberapa besarkah dampak risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan dan menentukan prioritas dari risiko tersebut. Nah, di sini ada namanya yaitu sekuen risiko. Sekuen risiko merupakan grafik bagaimana kita dapat menganalisis risiko itu terjadi. Sekuen risiko itu untuk melihat berapa sih kemungkinan kerugian yang akan kita dapatkan kalau misalnya kita mengambil suatu peluang tersebut. Nah, dengan sekuen risiko, misalnya kita harus menganalisis dulu sumber risiko, lalu kita harus menentukan risk factor-nya, penyebabnya, kondisi yang akan memungkinkan untuk menaikkan adanya kerugian yang mungkin terjadi, lalu kita melakukan exposure terhadap risiko tersebut. Nah, lalu bagaimana sih caranya kalau misalnya risiko tersebut dampaknya seberapa besar? Di sini sih saya meng-capture dari sumber di internet, yaitu misalnya ada makanan basi, terus risk factor-nya seperti apa? Karena apa? Karena tidak memeriksa adanya expired date di makanan. Terus dampaknya apa? Konsumen menderita sakit perut. Lalu apa sih yang ditimbulkan dari ini? Konsumen minta ganti rugi ataupun adanya berita-berita negatif, yaitu hilangnya kepercayaan konsumen, dan itu merupakan suatu kerugian yang ditimbulkan. Nah, sumber-sumber risiko itu apa? Kalau dari ada lingkungan fisik, sosial, politik, legal, dan operasional, serta ekonomi. Ada yang bisa menjabarkan bagaimanakah lingkungan fisik itu bisa menjadi sebagai sumber risiko? Ada yang mau menjabarkan kepada saya? Kalau kita berbicara tentang lingkungan fisik, kita berbicara juga tentang pure risk. Kalau pure risk berarti berhubungan dengan faktor-faktor alam, betul ya? Iya, Bu. Iya, Berarti bencana alam, Bu, ya? Betul banget. Berarti sumber-sumber risiko yang berasal dari lingkungan fisik adalah sumber-sumber risiko yang tidak dapat kita prediksi sebelumnya, dan itu memiliki dampak yang sangat besar dan hampir keseluruhan. Jadi bukan hanya satu individual atau satu kelompok, tetapi hampir mengenai semua semua masyarakat seperti itu. Jadi misalnya bencana alam, banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Nah, lalu kalau lingkungan sosial, sumber risiko dari lingkungan sosial apa sih? Sumber risiko yang berasal dari interaksi kita. Misalnya apa? Lingkungan sosial misalnya apa? Masyarakat. Misal konflik, mungkin konflik kita Bu, dengan kalau tetangga. demo gitu masuk lingkungan sosial nggak? Betul, masuk demo, terus Demo politik atau sosial, Bu? apa? Kalau politik itu yang berhubungan dengan perubahan peraturan-peraturan yang ada di dalam pemerintahan. Oh, regulasi. Kalau sosial itu yang misalnya ya tadi demo, mungkin juga konflik dengan tetangga, seperti itu. Kalau lingkungan politik berhubungan dengan regulasi ya, mungkin juga karena apa tuh? Sekarang regulasi adanya apa ya? Pemboikotan warga negara asing masuk ke sini atau apalah seperti itu. Pokoknya yang ada regulasi, satu sumber regulasi yang memiliki efek kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Ya, Bu. Terus lingkungan legal. Kalau lingkungan legal itu berarti berhubungan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum.
Nah, untuk lingkungan legal tergantung sumbernya dari individual, kelompok, ataukah secara keseluruhan. Dari manakah orang itu memandangnya? Misal karena adanya pelanggaran lalu lintas, berarti sumber risikonya berasal dari individual itu sendiri. Nah, kalau lingkungan operasional berhubungan dengan operasional di mana apa ya? Mungkin tempat bekerja kita lah, atau mungkin tentang dana operasional seperti itu. Bagaimana tentang pergerakan dengan operasi suatu kegiatan. Nah, lalu kalau lingkungan ekonomi pastilah ya berhubungan dengan ekonomi, misal resesi, inflasi, deviasi ataupun sebagainya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, alternatif kategori resiko itu ternyata sumbernya itu ada 4 nih dikategorikan, yaitu dari konsumen, supplier, pesaing, ataupun regulator. Nah, kalau konsumen adalah orang kita ya, kita sendiri mungkin. Kita sendirilah yang menyebabkan adanya risiko itu terjadi. Mungkin karena apa? Karena rasa ketidakpuasan kita mungkin terhadap suatu suatu barang atau suatu apa. Nah, kalau supplier itu berhubungan dengan mungkin juga pemasok kan ya. Kalau supplier itu mungkin dia tidak datang tepat waktu, ataupun mungkin barang yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau pesaing, kalau di dalam dunia bisnis mungkin perusahaan yang jenis usahanya sama, ataupun perusahaan yang ternyata lebih berinovasi daripada perusahaan kita. Dan regulator pasti berhubungan dengan pemerintahan, regulasi seperti itu. Terus lalu ada beberapa teknik untuk pendukung untuk mengidentifikasi resiko. Yang pertama adalah metode laporan keuangan. Kalau kita di dunia usaha atau di perusahaan, untuk mengidentifikasi perusahaan itu bisa berjalan atau sustain atau enggak, kan biasanya kita melihat dari laporan keuangannya ya. Apakah laporan keuangannya itu apakah laporan keuangannya itu balance atau enggak, apakah ada yang dana penyimpangan atau enggak, apakah jurnalnya itu sesuai atau enggak, apakah pencatatannya benar atau enggak. Disitulah dia metode laporan keuangan. Atau yang kedua yaitu menganalisis flowchart kegiatan dan operasi perusahaan. Misalnya kita selalu mencatat flowchart kegiatan dan operasi perusahaan ini biasanya seperti mungkin apakah kegiatan produksi ini sesuai atau enggak, apakah mesin ini beroperasi dengan baik atau enggak. Jadi sebenarnya teknik pendukung mengidentifikasi risiko ini adalah salah satu cara preventif sebelum risiko itu mungkin terjadi atau menjadi lebih besar. Terus kalau analisis kontrak ini dia muncul karena kontrak tertentu. Nah, kita melihat nih, kalau misalnya di dalam dunia usaha, apakah kontrak yang disampaikan oleh perusahaan lain ke kita itu benar atau enggak? Menguntungkan siapa? Apakah menguntungkan kedua belah pihak atau mungkin hanya salah satu pihak? Lalu catatan statistik kerugian dan laporan kerugian perusahaan. Ini harus dilihat, harus dicatat. Terus survei atau wawancara terhadap, kalau di perusahaan kan manajer ya, manajer adalah pihak manajemen perusahaan. Nah, kalau ini adalah matrik frekuensi signifikansi risiko. Nah, di sini ini adalah kuadran 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah rendah tinggi, ini adalah rendah tinggi. Kalau misalnya berada di kuadran 1 berarti risikonya rendah-rendah, kalau di kuadran 4 berarti rendah tinggi, di kuadran 2 berarti tinggi rendah, di kuadran 3 berarti tinggi. Tergantung di manakah kita menempatkan risiko itu. Apakah risiko biasanya di sini ada yang mengasumsikan bahwa di kuadran 2 ini disebabkan karena tinggi rendah itu lebih didominan oleh adanya risiko kesalahan oleh manusia itu sendiri. Nah, di manakah tinggi rendahnya risiko tergantung bagaimana kita dapat mengelola risiko itu sendiri.
apabila tinggi rendahnya risiko itu masih bersifat subjektif ya, tidak mungkin saya sama kalian itu sama untuk mengidentifikasi ataupun mengelola risiko yang mungkin terjadi. Mungkin saya adalah orang yang panikan, jadi saya menganggap segala risiko yang terjadi di dalam diri saya itu selalu sangat memiliki di kuadran yang ketiga, yaitu tinggi-tinggi seperti itu. Sampai sini adakah yang mau ditanyakan? Mudah ya? Oh, berarti dari sumber-sumber risiko tadi pengelompokannya bisa dimasukkan lewat matriks, tapi yang paling tinggi adalah risiko dari kesalahan manusia, Bu ya? Bukan. Risiko dari kesalahan manusia tidak bisa dikategorikan masuk ke dalam kuadran yang paling tinggi ya. Berarti matriks frekuensi ini jatuhnya subjektif dong, Bu? Banget. Jadi kesalahan manusia itu masuknya ke tinggi rendah. Tinggi rendah di kedua. Kuadran kedua. Kuadran kedua. Kesalahan manusia itu dikategorikan, ada penelitian yang saya baca yaitu dari Fabozzi bahwa kesalahan manusia itu masuk ke dalam resiko tinggi rendah. Kenapa? Karena itu manusia itu kita nggak ngerti penyebab resikonya itu bersumber dari siapa. Kalau misalnya yang tinggi-tinggi itu adalah yang tidak dapat kita prediksi dan tidak dapat sama sekali kita atasi. Ya, kalau kita berbicara tentang risiko tinggi-tinggi, otomatis kita berbicara tentang pure risk. Pure risk tidak tahu kapan datangnya, tidak bisa kita saat itu langsung kita tangani risiko yang mungkin terjadi, pasti butuh waktu yang long term-nya panjang, seperti itu. Oke, ini masih bersifat subjektif ya, tergantung dari sudut pandang manakah kita menempatkan risiko yang terjadi. Bu, bisa nggak kalau misalnya pola pendorong dari resiko kesalahan manusia itu disebabkan oleh hal lain, faktor lain gitu. Jadi nggak benar-benar pure risk, risiko dari kesalahan manusia. Bisa. Jadi ada faktor pendukung. Iya. Faktor yang lain yang exposure variable yang sebenarnya dapat yang dapat meningkatkan mungkin risiko itu terjadi ya. Mungkin bukan dari dalam diri manusia itu sendiri, mungkin dari apa ya? Misalnya Ya, kadang kan kalau misalnya probabilitasnya atau frekuensi kesalahan itu terjadi misal dalam satu kali pengerjaan 0,5 dari 1, Bu ya. Sedangkan faktor lain yang mendukung itu kan pasti ada. Makanya disebut subjektif itu karena tidak bisa dikategorikan dalam kuadran yang tinggi-tinggi karena ada faktor pendukung untuk si kesalahan manusia itu sendiri nggak mungkin pure dari manusia itu gitu kan. Iya. Jadi ada faktor lain yang mendukung dari luar, eksternal. Betul, eksternal. Faktor eksternal yang dapat menyebabkan risiko itu terjadi. Oh, oke. Jadi nggak bisa sepenuhnya itu masuknya ke kuadran yang tinggi-tinggi ya? Nggak bisa. Oke. Karena juga gini ya, mungkin setiap orang itu kan mengatasi risikonya itu kan berbeda ya. Mungkin dia dikategorikan tinggi rendah gini, mungkin setelah dia menghadapi risiko itu dia bisa langsung mengatasi risiko itu, dan atau mungkin setelah dia menghadapi risiko itu dia butuh waktu yang lama untuk mengatasi risiko tersebut. Jadi tergantung bagaimana dia juga mengelola risiko yang terjadi dalam dirinya. Selain disebabkan oleh faktor pendukung. Itulah kenapa kuadran itu disebut juga tinggi rendah. Jadi tinggi rendahnya kuadran bukan hanya tergantung dari faktor penyebab risiko, tetapi juga bagaimana cara kita mengelola risiko yang terjadi. Seperti itu. Oke? Oke, Bu. Paham sampai sini? Sedikit, banyak paham, Bu. Oke, oh ini cuma teori ya, nggak hitung-hitungan kayak tadi ya. Ya.
Terus satu lagi materi. Maaf, ini materinya hari ini banyak nih.